Selamat datang dan selamat siang. Perkenalkan saya Marini Rayun Puspaningrum. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi ilmu tentang ekologi media massa dengan tema bijak bermedia di era digital, peranan keluarga dalam melindungi anak, dan dampak negatif dari media. Sebelum kita masuk ke bahan kajian inti, mari kita tonton video berikut ini. Nah, bijaklah dalam bermedia. Jangan sampai jempol kamu kalah dengan pikiran kamu. Selanjutnya, mari kita lihat lagi untuk video selanjutnya. Bijak bermedia sosial.
Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di zaman serba digital ini, hampir semua orang memiliki ketergantungan terhadap media massa. Salah satunya adalah media sosial. Hal ini bisa menjadi sebuah peluang, bisa juga menjadi sebuah tantangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan kajian kita yaitu bijak bermedia di era digital. Peranan keluarga dalam melindungi anak dari dampak negatif media. Di era digital ini membawa manfaat dan tantangan bagi anak-anak. Akses informasi yang semakin mudah, tetapi resikonya juga meningkat. Orang tua memiliki peranan strategis dalam pengawasan dan pendampingan. Nah, fakta penggunaan media digital pada anak-anak, 80% anak-anak usia 6 sampai 12 tahun menggunakan gadget setiap hari. Rata-rata durasi screen time dalam menggunakan gadget adalah 3 sampai 5 jam per hari. Kemudian dampaknya yaitu rentan terhadap konten negatif, kemudian bisa kecanduan, kemudian bisa juga untuk cyberbullying. Dampak negatif lainnya dari media pada anak yaitu untuk perkembangan emosi. Biasanya anak-anak mudah murah dan gampang tantrum. Paparan konten yang tidak seharusnya dilihat Pak anak yang terkadang bisa muncul lewat iklannya itu biasa itu kalau untuk iklan yang biasa mungkin tidak terlalu masalah, tetapi akan menjadi masalah jika itu eh, iklan yang keluar merupakan konten kekerasan atau pornografi. Selanjutnya, isolasi sosial dan menurunnya empati. Anak-anak biasanya kurang bersosialisasi dengan lingkungan dan rasa empatinya berkurang. Mengapa keluarga berperan penting? Anak biasanya meniru dari lingkungan terdekat. Biasanya bagaimana tindak tanduk dari orang tua orang tuanya. Kemudian pola komunikasi keluarga mempengaruhi perilaku anak. Orang tua sebagai role model dalam penggunaan media. Nah, strategi parenting di era digital. Yang pertama, buat aturan screen time yang konsisten. Misalnya, jika anak itu jika setiap harinya anak bisa bisa menggunakan gadget atau bermain medsos itu 1 jam, maka orang-orang yang ada di rumah itu, terutama orang tuanya, harus tegas. 1 jam ya harus 1 jam tanpa ada eh, penolel penoleran waktu. Selanjutnya gunakan fitur parental control. Yang ketiga, diskusikan konten yang bisa dilihat oleh anak. Misalnya untuk edukasi atau kartun-kartun yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Kemudian dorong aktivitas offline, misalnya seperti bermain di luar rumah, kemudian bisa membaca, kemudian anak bisa diajak olahraga, kemudian bisa diajak berkebun pula.
Kemudian literasi media untuk orang tua. Sebagai orang tua harus bisa mengenal jenis media dan dampaknya. Misalnya kalau untuk YouTube itu nanti dampaknya bagaimana. Kalau untuk bermain TikTok itu nanti dampaknya bagaimana. Kalau mau bermain IG itu nanti dampaknya juga bagaimana. Selanjutnya untuk menilai kualitas konten. Sebagai orang tua ini harus pandai-pandai memilihkan konten yang tepat untuk anak anak di usia 6 sampai 12 tahun atau mungkin pada masa transisi di antara usia anak-anak maupun di usia dewasa. Hmm. Kemudian orang tua bisa menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi. Tips singkatnya sebagai orang tua yaitu dengan menerapkan 5C, yaitu cek sumbernya, cek konteksnya, cek ulang, cek kredibilitas, dan cek emosi. Peranan positif media jika digunakan secara bijak. Itu yang pertama bisa sebagai sarana belajar interaktif. Ketika orang tua kehabisan akal untuk membantu mengerjakan tugas-tugas anak-anak mereka, maka bisa bisa dibantu dengan mencarikannya di internet. Ini bisa melalui laman Google, bisa melalui YouTube, bisa didownloadkan e-book yang sesuai materinya. Kemudian memperluas wawasan dan kreativitas anak. Selanjutnya ini bisa menumbuhkan minat sains, seni, dan budaya. Kemudian ajak anak berkegiatan bersama. Anak-anak bisa kita ajak berkegiatan di luar rumah, seperti berkebun. Bisa juga anak-anak bisa kita ajak outbound, bisa kita ajak memasak dan menggambar. Kemudian quality time memperkuat bonding. Contohnya, membuat proyek keluarga tanpa gadget. Misalnya seperti ini. Ada satu hari di mana satu keluarga tidak memegang gadget sama sekali. Media digital bukan musuh, tetapi perlu pengawas. Keluarga merupakan benteng pertama perlindungan anak. Sebagai orang tua, mari bersama-sama mewujudkan anak cerdas dan bijak berbicara. Demikian sedikit kajian kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.